Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan tutorial praktikum teknologi fitofarmasetik yang bahan yang akan kita gunakan yaitu buah pare. Nah, nantinya pare ini akan kita gunakan untuk pembuatan sediaan kapsul. Nah, untuk yang pertama bahan yang akan kita gunakan yaitu pare. Kemudian alat yang digunakan ada telenan, ada pisau, ya digunakan untuk memotong, dan juga nanti kita akan melakukan pengolahan ini sampai menjadi ekstrak. Nah, jadi langkah pertama kita akan melakukan pengambilan bahan ya, pengambilan bahan pare. Nah, di sini kita pakai pare yang sudah tua berwarna hijau, tapi ini kebetulan terlalu tua ya, jadi terlalu matang, jadi warnanya agak orange. Nah, yang kedua yaitu sortasi basah, akan dijelaskan oleh Bu Fitri. Oke, jadi nanti kita pilih parenya ya, setelah basah kita pilih pare yang bersih tentu saja. Pare yang sebenarnya sih parenya ya pare yang tua tapi tidak sampai berwarna oranye seperti ini, tapi ya nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita lakukan pemotongan. Sortasi basah, ini kan sudah bersih, kita lakukan pencucian. Yuk kita cuci terlebih dahulu. Jadi waktu pencucian itu airnya harus mengalir ya teman-teman ya, supaya kotorannya akan langsung turun begitu. Nah, kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah itu lanjut kita akan melakukan pemotongan. Oke, kita potong. Di sini kita belah dulu parenya. Seperti waktu adik-adik semua, teman-teman semua memasak pare, ada yang suka ini kan sayur pare, ada yang suka oseng-oseng pare. Ini kita potong, kita belah dulu seperti ini ya. Nah, kita belah dua. Nah, di sini kan ada isinya ya teman-teman. Nah, ada isinya. Ini isi dari parenya. Ini kita hilangkan. Jadi kita hilangkan isinya dulu. Kita buang isinya. Ini buang semua ya. Dibuang semua isinya, sama seperti waktu adik-adik semua atau teman-teman semua membuat tumis pare gitu ya. Perlakuannya untuk pemotongannya sama, kita buang ya. Oke, kita tidak gunakan ininya, dua-duanya kita buang isinya, kita buang semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan teman-teman. Jadi pemotongannya ini menurut FHI, jadi jaraknya itu antara 3 sampai 5 mm. Jadi tidak asal ya, karena apa? Kalau terlalu tebal nanti waktu pengeringannya akan lama, jadi keringnya lama begitu. Tapi kalau terlalu tipis nanti senyawa yang ada di dalamnya akan rusak karena mudah menguap begitu. Oke, kita lakukan pemotongan ya antara 3 sampai 5 mm. Langsung potong ya adik-adik ya. Jadi ini kita lakukan sampai selesai, sampai bahan buah pare ini habis. Kita potong semuanya sampai dia habis ya. Nah, ini sudah dipotong-potong tadi hasilnya ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pengeringan. Kita gunakan oven di sini untuk mengeringkan Simplicia pare tersebut. Nah, Simplicianya ini akan kita keringkan menggunakan oven. Nah, tujuannya apa? Jadi sebelum kita melakukan tahap berikutnya, oven ini sangat dibutuhkan sekali supaya kita membebaskan Simplicia dari air ya, karena air itu kan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan bakteri ataupun jamur ataupun kapar. Nah, dengan tujuan pengeringan ini, dengan demikian Simplicia ini kita harapkan terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, untuk pengeringannya sendiri itu ada syaratnya, ketentuannya ya, itu harus minimal atau kurang dari 10%. Nah, berikutnya ketika tahu gimana sih Bu, tahu kalau ini sudah kering bagaimana caranya, bagaimana ciri-cirinya, yaitu dilihat dari warna yang pertama. Ini kan warnanya masih hijau segar ya, nanti kalau sudah dikeringkan warnanya akan menjadi coklat gitu. Kemudian ketika kita pegang ya, itu sudah kering, lalu ketika dipatahkan itu sudah bunyi kreks gitu ya, bunyi kres gitu ya. Kemudian dia sangat mudah untuk dihancurkan. Nah, itu sudah menunjukkan kalau dia telah kering. Oke, kita akan masukkan ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini adalah hasil dari pengeringan menggunakan oven.
Nah, hasilnya itu berupa simplisia kering ya. Jadi ketika dipegang sudah bunyi kres begitu. Nah, simplisia kering ini harus kita timbang dulu. Jadi nanti kita tahu rendemennya berapa dari simplisia segar ke simplisia kering. Baru selanjutnya setelah jadi simplisia kering ini kita lanjutkan dengan tahap penyerbukan. Selanjutnya setelah dari pengeringan menggunakan oven, yaitu kita masuk di penyerbukan ya. Jadi simplisia yang sudah kering yang berwarna kecoklatan, kemudian ketika dipakai itu dengan sangat mudah, kita buat menjadi serbuk. Nah, ini contoh serbuknya yang sudah kita buat ya, serbuk dari buah pare. Ya, serbuk ini nantinya kita ayak lagi. Ayakan yang kita gunakan yaitu ayakan nomor 40. Tujuannya untuk apa? Supaya kita mendapatkan ukuran vertikal yang sama dan juga lebih halus. Nah, dengan lebih halusnya ukuran vertikal, berarti luas permukaan dari serbuk akan semakin besar pula. Dan ketika kontak dengan pelarut, ya, ketika ekstraksi nantinya itu juga lebih besar, sehingga mempermudah penyaring untuk ekstraksi, gitu ya. Oke, kita masuk ke tahap ini, mengayakan ya. Jadi kita mengayak dengan menggunakan ayakan nomor 40. Kita masukin, kemudian kita ayak. Oke, kita ayak. Oke, sudah ya. Sudah kita lepas. Nah, ini hasil ayakannya. Ya, jadi lebih halus kalau dibandingkan sama yang tadi ya. Oke, kita masukkan. Nah, jadi kita akan masuk ke ekstraksi ya. Kita gunakan metode maserasi dengan perbandingan 1:10. Jadi 1 dari bagian serbuk, 10 bagian pelarut. Berarti kalau kita gunakan 10 gram serbuk, maka nanti kalau itu 100 ml, 20 gram 200 ml, gitu ya. Jadi setelah diayak, kita masuk ke metode ekstraksi, maserasi di sini ya. Ini ada botol maserasinya, sudah dilihat, ada corong dan juga ada pelarut dan juga serbuk. Nah, yang pertama kita masukkan dulu serbuknya, ya, dengan corong ya. Serbuk sudah diayak, kita masukkan ke dalam. Nah, jadi kita perbandingannya ya 1:10 ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Kalau sudah masuk semuanya, kita tutup botolnya. Nah, lalu direndam. Jadi perendamannya dilakukan 1 kali 24 jam dengan sekali digojok ya, digojok. Nah, tujuannya tadi ya untuk merendam maserasi, kemudian itu peraturannya ada di Farmakopedia Republik Indonesia 2013. Oke, teman-teman, ini kemarin kan sudah direndam ya selama 1 hari oleh teman saya Bu Ismi. Nah, selama 1 hari ini sesekali digojok. Setelah itu kita akan melakukan penyaringan ya. Kita saring menggunakan kain flanel. Nah, nanti filtratnya akan kita uapkan menggunakan rotary evaporator. Nah, selanjutnya serbuk yang ada di botol maserasi dan juga yang ada di kain flanel ini kita kembalikan ke dalam botol. Kemudian kita masukkan pelarut yang baru yaitu etanol 96 dengan volume 50 ml. Kan tadi pakainya 100 ml. Nah, sekarang kita pakai separuhnya yaitu 50 ml. Oke, kita masukkan pelarutnya 50 ml. Oke, setelah 1 hari kita rendam ya, jadi ini total adalah perendaman selama 2 hari. Jadi setelah 2 hari, ini perendaman yang kedua, kita saring kembali teman-teman. Nah, filtratnya nanti kita akan gabungkan dengan filtrat saringan yang hari pertama. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pemekatan ya menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya, setelah disaring menggunakan kain flanel, kita harus saring lagi menggunakan kertas saring ya teman-teman. Jadi supaya filtrat yang kita dapat itu benar-benar jernih tanpa ada pengotor lagi, begitu. Oke teman-teman, jadi ini adalah filtrat
cair yang sudah kita saring tadi ya. Jadi filtrat ini akan kita pekatkan menggunakan alat namanya rotary evaporator. Nah, alatnya kita hidupkan dulu ya. Jadi tombolnya di sini di-on-kan dulu. Kemudian kita setting suhunya dulu. Suhu yang kita pakai adalah suhu 50 derajat Celcius. Jadi suhunya ini memang tidak boleh terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi karena kalau suhunya terlalu tinggi, kemungkinan nanti senyawa-senyawa yang ada di dalamnya bisa terurai begitu. Kemudian untuk kecepatan putarannya kita bisa setting dengan 50 rpm. Nah, selanjutnya kita masukkan filtrat cairnya ke dalam alat rotary evaporator. Jadi ini kita masukkan filtratnya ke dalam alat ini ya, Dek ya. Teman-teman, ini sudah kita masukkan. Kemudian kita turunkan ya, kita turunkan labunya sampai filtratnya terendam oleh aquades yang ada di rotary. Kemudian kita nyalakan alatnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk prosesnya atau skema kerjanya dari alat ini adalah dengan cara menguapkan ya. Jadi filtrat yang sudah kita masukkan ke sini atau ekstrak cair yang sudah kita masukkan ke dalam bejana atau labu nanti akan menguap dengan adanya panas yang di sini akan menguap. Kemudian uap yang hasil dari filtrat tadi akan masuk ke dalam labu kondensor. Ini akan ada labu-labu seperti ini yang ada spiral di dalamnya. Spiral di dalamnya ini adalah air. Anda bisa lihat di sini ada sedikit air yang masih mengalir ya. Nah, di sini air di sini fungsinya untuk mendinginkan atau mengubah uap yang tadinya dari labu di sini kemudian dingin karena ada posisi spiral yang berisi air di sini, kemudian terkondensasi kemudian berubah menjadi cairan yang tadinya uap kemudian menjadi dingin, setelah itu menjadi air, berubah menjadi air. Airnya tadi bukan air ya, bukan H2O tapi etanol. Etanolnya tadi kemudian masuk ke dalam penampung labu alas bulat di bawahnya ini. Nah, kemudian dengan suhu yang seperti itu tadi dibantu dengan vakum. Vakumnya terpisah dari alat ini, jadi ada alat yang bekerja lagi fungsinya hanya untuk mengisap atau vakum ya. Ini vakum isapannya ya. Kemudian nanti akan membantu proses pencairan tadi ya, terkondensasi tadi supaya lebih cepat menjadi cairan ya begitu. Oke teman-teman, ini kalau misalnya sudah selesai ya, ini anggap sudah beberapa menit kemudian filtratnya sudah agak mengental. Nah, apabila sudah filtratnya mengental, kita akan buka klemnya yang ini supaya bisa terbuka. Tapi sebelum membuka klem ini, kita harus membuka dulu bagian vakumnya, jadi supaya tidak ada udara yang terjerap lagi di dalamnya. Kemudian kita buka klemnya, antara seperti ini klemnya. Kemudian kita buka bagian labu alas bulatnya. Nah, ini adalah ekstrak kental, semi kental ya, jadi agak mulai kental. Kemudian kita masukkan ke dalam beker. Setelah itu kita panaskan, kita uapkan lagi supaya dia menjadi kental dengan suhu di oven ya, dengan suhu 50 derajat Celcius, kurang dari 50 derajat Celcius sampai dengan 60 biasanya ya, biasanya menggunakan 50 derajat Celcius sampai nanti mengental. Jadi kita masukkan ke dalam oven yang dengan suhu seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan, didiamkan beberapa saat sampai nanti dia berbentuk ekstrak kental. Nah, ekstrak kental tersebut nanti akan kita uji standarisasi, bisa menggunakan diuji kadar airnya gitu ya. Seandainya kadar airnya masih di atas 10%, kita lakukan pengeringan lagi sampai nanti kadar airnya benar-benar habis. Nah, saya contohkan, ini ada beberapa ekstrak yang nanti Anda bisa lihat. Di sini adalah ekstrak yang sudah benar-benar kering. Jadi pada saat dia sudah kering, ini sudah tidak tidak seperti ini lagi ya. Jadi tidak seperti berbentuk pasta seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh ekstrak yang berbentuk pasta. Jadi dia masih lumer gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kering, nanti benar-benar tidak seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa tidak bisa bergerak lagi sudah di dalamnya itu. Gitu teman-teman. Makan. Jadi teman-teman, ini ekstrak sudah jadi ya, ekstrak kental yang ketika digerakkan pun dia tetap tidak gerak ya, jadi nggak lumer kayak tadi. Nah, ini yang kita gunakan untuk tahap berikutnya. Jadi untuk bagian bara alam
cukup sampai di ekstra kental. Nantinya akan dijelaskan bagian teknologi untuk membuat kapsul. Ya, demikian untuk cara pembuatan ekstrak dari buah pare. Kembali nanti untuk berikutnya kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman mendengarkan dan melihat video tutorial pembuatan sediaan pare dan juga sediaan yang lain, silakan teman-teman buat, ada tugas ya, teman-teman buat di rumah, karena di rumah mungkin nggak ada etanol ya. Silakan teman-teman bisa pakai menggunakan aquadis atau air. Jadi saya dan tim pengen teman-teman bisa mempraktekkan pembuatan simplisia dari awal sampai akhir hingga diperoleh ekstrak. Jadi silakan teman-teman cari, boleh bunga atau daun atau herba, silahkan bebas. Teman-teman buat video ya, video tutorial dari awal sampai akhir. Nah nanti silahkan kirim ke link yang akan saya bagikan begitu. Jika ada pertanyaan boleh silahkan tulis di kolom komentar begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah selesai ya. Jadi hari ini adalah tutorial praktikum Tek Fitovar tentang pembuatan sediaan pare. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kami balas begitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.